Nah, di situ malah ada 4 bata. Sampai sini dia sudah putus karena ada kerusakan. Nah, rusak. Di sini masih terlihat ada 3 lapis bata yang terstruktur. Dia memanjang ke arah timur. Batanya cukup besar ya. Nah, ini ada bata yang lumayan masih utuh dengan ketebalan 20-21 ini ya, kira-kira seperti itu. Sampai sini dia sudah putus karena rusak. Oke, kita coba masuk ke dalam. Banyak bata-bata yang berserakan di sini. Karena ini mungkin penggalian ya. Ini adalah bekas penggalian tambang begitu. Yang tanahnya diambil untuk buat uruk seperti di perumahan-perumahan atau bangunan-bangunan pabrik gitu. Saudara serbu ketan pring, ada 2 lapis bata. Kalau kedalamannya nih jadi sekitar 5 meter ya kedalamannya. Ada 2 lapis bata dengan ukuran sekitar 40 ya, kurang sedikit mungkin 2 jengkal kurang sedikit, berarti sekitar 38-40 lah, kurang lebih seperti itu. Sampai sini dia sudah putus karena ada kerusakan. Nah, rusak. Sampai sini dia sudah putus lagi, dan ternyata 2 lapisan bata ini, 2 bata ini ternyata di dalamnya ada bata lagi. Nah, sampai situ ada bata lagi. Nah, di situ malah ada 4 bata. 4 lapis bata. Ini ada serbukan pring. Di situ juga ada lagi. Nah, artinya memang struktur ini tebal begitu. Sisi selatan. Ya,
ada kedalaman sekitar 5 meter ya. Nah, ini adalah struktur situs Kumitir sisi selatan. Kita ketahui bahwa hampir ya semua orang sudah mengetahui tentang situs Kumitir, dan ini adalah struktur situs Kumitir yang di sebelah barat ada struktur bangunan kuno yang memanjang begitu. Nah, memanjang yang diduga merupakan bangunan pagar. Perbedaan struktur pagar ini dengan yang di sisi timur ya, perbedaannya adalah kalau di sini sisi luar ya, sisi luar dari bangunan yang menyerupai pagar ini dia terlihat rapi begitu. Di sisi luarnya terlihat rapi. Nah, seperti ini. Dengan menggunakan sistem kosot, nah, tidak ada celah sama sekali karena memang digosok sehingga merekat seperti ini. Sudah beberapa ratus tahun kemungkinan, tapi bangunan ini masih kuat begitu. Nah, ini adalah sisi dalam. Maksud saya ini adalah sisi luar dari struktur pagar. Perbedaannya kalau di sini sisi luarnya, kedua sisi ini dia rapi. Coba kita lihat, cek di sini ya. Nah, dia rapi, kedua sisinya rapi. Perbedaannya kalau di sini sudah ada celah gitu, ada tambahan semen kuno ya, pakai tanah liat juga. Nampak di sini ada celah tanah liat ya, ada tanah gitu. Dan istimewanya di penemuan situs Kumitir di sisi barat ini ada struktur yang lebih lebar di tengahnya, yang diduga ini merupakan pintu masuk menuju ke sebuah bangunan utama di dalamnya. Ini adalah bangunan yang lebih lebar dan diduga orientasinya menghadap ke barat. Di situ adalah sebelah barat. Sudah banyak tanah yang diangkat ya untuk kegiatan ekskavasi. Waktu kegiatan ekskavasi kemarin, menurut sumber yang dikutip dari keterangan Bapak Ismail Lutfi, arkeolog BPKB Jatim, bahwa struktur bangunan yang lebih lebar ini merupakan gapura atau gerbang masuk menuju ke
sebuah ruangan yang belum diketahui apakah merupakan ruangan puri atau mungkin kemungkinan pendarmaan masih belum diketahui karena masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Sisi ini, nah, simetri dengan yang di sana, saudara rekan pring. Ukurannya sama, gitu. Nah, dengan yang ini, kenapa ini merupakan gerbang sisi luar? Karena terlihat semacam ada undakan gitu, semacam ada undakan ya, anak-anak tangga begitu. Dan kalau sudah diketahui seperti ini, maka yang masuk ke sini bukan merupakan kendaraan tapi orang gitu. Karena kalau kendaraan sangat tidak mungkin masuk terhadap ruangan ataupun sesuatu tempat di dalamnya, sedangkan di sini di gerbangnya, di pintu masuknya ada anak tangga. Maka di sini adalah yang masuk adalah orang, bukan kendaraan. Nah, ya, jadi semakin tinggi begitu. Jenis dari pintu masuk atau gapura ini merupakan jenis gapura bentar atau gapura yang tidak beratap. Itu yang saya kutip dari keterangan Bapak Lutfi Ismail. Jadi apakah di dalamnya nanti setelah ada kegiatan ekskavasi lanjutan terdapat gapura lagi? Karena kalau merujuk kepada situs Candi Penataran ya, di situ ada 3 gapura. Sisi luar merupakan gapura bentar, Candi Bentar ya. Yang sisi dalamnya lagi terdapat gapura bentar. Terus ada yang sisi lebih utama lagi, di dalamnya lagi terdapat gapura paduraksa atau gapura yang beratap. Nah, kemungkinan yang di sini adalah gapura yang tidak beratap. Dengan panjang sekitar 10 meter. Gapura ini atau gerbang masuk ini ditemukan oleh BPJB Jatim beserta arkeolog yang diketuai oleh Wicaksono Dwi Nugroho. Dan juga di sisi atas dari gapura ini banyak sekali batu-batu bata merah yang sudah diambil begitu, yang tidak bisa disangkal bahwa dulu memang banyak pengambilan bata oleh warga di tahun 60, 65, 80 sampai ke 90. Itu banyak bata-bata yang diambil di daerah Trowulan, di daerah Jatirejo ini untuk sebagai tambahan waktu pembuatan pemukiman atau pembuatan rumah pribadinya begitu. Dan ada juga informasi bata-bata ini memang sengaja diambil dan dijual ke Surabaya untuk digiling begitu sebagai campuran dari semen merah.
maka tidak dipungkiri lagi bahwa banyak situs-situs yang permukaan sisi atasnya itu rusak karena memang sengaja diambil. Ini banyak bata-bata yang sudah rusak. Namun di sini ya ternyata ada lapisan budaya atau usia yang lebih muda. Karena kalau melihat dari tatanan atau cara mereka menata ya, membuat bangunan dari bata ini tidak rapi begitu. Ini sudah tidak rapi lagi. Dan kemungkinan sudah berada di atasnya dari struktur pagar dari situs Kumitir ini. Jadi ada zaman yang lebih muda yang memberikan tambahan bangunan lagi di atasnya. Kita lihat, nah, tidak rapi ya, jadi semacam kayak apa ya, asal-asalan gitu. Coba kita cek perbedaannya dengan yang ini. Nah, beda kan, ini lebih rapi.